Cah haji bade aya lagu janglah hajinya dabungin terus dicecep teh aneh nya. Ah si ibu mah tau apa lain mah haji nyulik teh haji. Di hotelmu. Aduh cah haji. Halo, kembali lagi di Ruang Publik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Ruang Publik kedatangan tamu istimewa jauh di Bantar Kalong, SMK Bantar Kalong. Hai, Neng, salam. Hai. Ini sekali lagi Ruang Publik ini adalah tempat untuk semua orang, siapapun boleh datang ke Ruang Publik. Mau promosi, ayo. Mau sosialisasi, edukasi, berbagi informasi, curhat atau ngobrol apapun di Ruang Publik boleh, dan sangat kami terima. Ini panjang sangat ya, panjang sekali. Ini kita kedatangan Neng Sally. Neng Sally ini adalah salah satu juara tingkat provinsi Jawa Barat dengan kalau bahasa kerennya stand up comedy gitu ya. Stand up comedy bahasa kerennya, tapi kalau bahasa kitanya, bahasa Sundanya ngabodor cerdas. Naon tuh ngabodor cerdas lo jadi campuran seetik bahasa Sunda seriusnya. Apa itu ngabodor cerdas? Kita langsung ngobrol aja sama Neng Sally Nugelis iya. Neng Damang, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Naon apa tuh ngabodor cerdas ayo teh ka bawa jadi ku bahasa Sundanya soalnya nama programnya adalah ngabodor cerdas. Berarti identiknya kan bahasa Sunda. Nah, nih pemirsa ataupun teman-teman yang lagi nonton kita, yang lagi lihat kita ngobrol pengen tahu ngabodor cerdas itu apa gitu. Jadi boleh ya. Jadi ngabodor cerdas teh salah satu kegiatan atau program anu diayakeun ku Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam rangka mieling bahasa Indung. Oh iya. Mieling bahasa Indung. Jadi si ngabodor eta teh ya teu beda jauh jeung stand up comedy. Gitu. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Indung gitu ya. Hari Bahasa Sunda berarti karena kita ada di wilayah Sunda. Bulan apa itu, Neng? Apanya? Kegiatannya, pelaksanaannya? Bulan sekarang. Oh, masih baru-baru. Baru-baru. Berarti baru diumumkan hari kemarin. Ya, hari kemarin. Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Sebagai juara keberapa nih? Awalnya tuh 159 peserta. Itu waktu itu sejauh online. Oke. Terus diambil 5 peserta untuk ke Bandung. Nah, setelah dilihat gitu ternyata per pesertanya itu berbeda wilayah. Dan alhamdulillah saya mewakili wilayah 12, wilayah KCD 12. Ya pergi ke Bandung. Berapa? 5 besar. Satu orang dari wilayah KCD 12. Cuma kan Neng Sally aja gitu ya dari Bantar Kalong. Ih, kasih tepuk tangan dulu. Neng, kan awalnya online tuh, seleksinya online, tapi finalnya offline. Ketemu dari berbagai daerah. Itu apa yang Neng sampaikan atau materi apa yang Neng sajikan gitu ya ke hadapan dewan juri, ke para penonton yang ada di sana kaitan dengan ngabodor cerdas. Berarti kan ngabodor cerdas ini nggak bisa hanya semata-mata kita ngelawak untuk bisa bikin orang ketawa gitu ya. Apa materi yang disampaikan? Untuk materi ngabodornya. Jadi lebih ke objek yang ada di hari itu atau yang kita lihat dijadiin roasting. Oh, dia ngerosting. Tapi untuk materi menyiapkan gitu. Oh, tapi kita juga nyiapin sedikit-sedikit poin-poin kayak naon sih nu kudu di ieu gitu. Sahan rek di roasting gitu. Ternyata di situ teh ada Pak Deddy Supandi. Oh iya. Kadis kan. Betul. Jadi kuneng teh di roasting teh Pak Deddy. Ya sebelum hari itu malamnya kan nginepnya. Iya. Jadi si malamnya teh udah ketemu gitu, udah akrab pisan gitu. Tapi memang dari panitia tidak dikasih kisi-kisi dulu bahwa besok tuh kalian tuh harus secara apa istilahnya kalau langsung di lokasi gitu, nggak dikasih tema dari jauh hari, enggak. Bebas. Jadi kata juri juga gini, jadi untuk ngabodor cerdas ini tuh beda-beda tipis dengan stand up comedy. Jadi untuk bahasa itu tidak dinilai
Oh, Jadi bahasa. yang dinilai itu materi sama penampilannya gitu, cara penyampaiannya bagaimana Cara gitu. penyampaiannya. Kan ayo orang Sunda mah nya cawokah gitu kan perasaan. Tah cawokah teh naon, tah? cawokah teh nyablak lah gitu nih kan. Tidak kan aya Sunda anu lemes, aya Ada anu Sunda kasar lemes, oge. ada Sunda kasar, ada Sunda yang kejawa-jawaan gitu ya. Di beberapa daerah perbatasan Sundanya sudah campuran. Jadi ente di pasien materi nya gitu. entos weh kreativitas siswana juga kumaha. Nah, kebetulan abi bawa materina teh sedikit sih ayahnya nu dipersiapkan gitu materina teh, tapi kebanyakan teh apa yang kita lihat di Depan. tempat itu di depan itu ya udah jadiin aja itu objek untuk materinya. Nah, itu kan kalau serta-merta begitu kita juga kalau kita tidak punya kreativitas yang tinggi, itu susah dong. Kayak sekarang misalkan Teteh nih ngerosting Neng sekarang Susah kan? susah kan gitu. Apa yang memudahkan Neng Sally gitu ketika harus ngerosting Pak Dedi yang tiba-tiba kamu sekarang temanya lihat apa yang ada di depan. Oh, di depan ada Pak Dedi ya. Tiba-tiba idenya muncul gitu. Gimana tuh? Yang susah tuh ini menurut saya ya kalau skill itu kan punya masing-masing. Tapi kalau susah itu percaya dirinya gitu. Oh, percaya diri. Nah, kebetulan saya sendiri tuh alhamdulillah kalau jam terbang public speaking ke orang lain gitu kan, ketua OSIS iya gitu kan. Jadi udah biasa weh gitu. Jadi ada bekal-bekal yang memang udah dibawa gitu ya, karena gitu. terbiasa berbicara di Terus hadapan kan orang sok gitu. manggung oge kan. Oh, manggung naon ya? Manggung naon ngabodor oge. Manggung Biduan. Oh, biduan. Nyanyi gitu ya. nyanyi. Oh, jadi kalau memang sudah terbiasa tampil di depan umum, jadi kemudian sudah terbiasa public speaking, jadi ketika orang meminta itu pun kita bisa serta-merta. Kan jarangnya Jarang. ada siswa kan malu atau nanya orang mah nyebers-bers we. Gitu. Yang penting tetap ada koridornya gitu iya. ya. Oke. Kan ai di panggung teu salawasna nyanyi kan agak bodor kan. Iya, karena bagaimana kita Hubungan masyarakat. ngajak audiensnya terbawa suasana ya. Kayak misalkan kita pelatihan juga nggak bisa hanya norolang materinya, nu aya audiensnya tidur gitu ya. Dan Neng pun seperti itu ya. Kalau lagi nyanyi gitu. Modalnya sih eta Modalnya percaya diri. itu. Oke. Percaya diri dulu. Modalnya percaya diri. Itu tampil di depan siapa aja? Waktu kemarin ngabodor cerdas di provinsi. Alhamdulillah untuk pihak sekolah itu mendukung penuh kan. Jadi ada support. Jadi orang lain mah ada yang enggak sama gurunya. Oh, datang sendiri. Enggak disebutin ya. Enggak usah. Jauh. Dia teh jauh. Jauh enggak sama gurunya. Tapi tidak ada yang mendampingi gitu. Ulu karunya teh. Kalau saya mah dari guru teh berapa orang tuh ngalet teh Oh, ngalet, nganterna teh seueur gitu nya banyak. Ayo gitu tah. Ngasih support Ngasih gitu ya, support ngasih pisan semangat. gitu. Tapi di sekolah kan waktu itu seleksinya online. Iya. Tahu lulus 5 besar ada informasi ke sekolah atau Awal lewat? nama kayak optimisnya. Ya, pasti memenang ya. Oke. Optimis lah pokoknya mah. Piro ke batur bisa orang tuh bisa Itu kan. bisa. Kan Tapi tahu informasi ada lomba itu ada dari dibikin grup kan dari sekolah. jadi kan mana itu pengumuman kan telat. Posisinya kan orang kan dikasih waktu teh 1 hari untuk besok nate ke Bandung kan. Kan harus ke materi. Iya. Terus kebetulan lagi latihan kesenian malam. Karena emang kalau suka seni mah mau malam sampai subuh pun gitu kan. Ai resep mah keur jeung babaturan kan resep. Iya. Lagi ngantuk-ngantuknya itu ada notifikasi di WA. Jadi dibuat grup Oh, buat finalis bodas gitu. Jadi hanya 10 orang. Oh berarti lolos. Ya. 10 orang tampil di provinsi. Itu 5 orang tenaga pendidik, 5 orang siswa gitu. Dari 5 itu baru nanti ada juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 3 kategori siswa. Kalau yang tenaga pendidik itu 1, 2, 3 sama juara pilihan dari Disdik. Oh, dari Disdik. Tapi siswa juga ada juara pilihan dari cuma 1, 2, 3. Neng ada di juara 1. Oh, iya. Hadiahnya apa? Ujug-ujugnya nanya hadiah. Hadiahnya apa, Neng? Piala gubernur. Wah, piala gubernur ya, sertifikat gitu. Sertifikat, terus uang pembinaan. Gitu. Luar biasa. Pengalaman ya. Dan tapi yang paling berharga adalah pengalamannya. Soalnya banyak sinyal-sinyal juga di Bandung kan. Bandung kan banyak kesenian kan, orang seniman gitu. Jadi tahu kita punya potensi itu jadi aratoheun gitu. Gitu. Jadi ya ditunggu di sini Cina. Iya, jadi mungkin aja nanti jadi masuk ke grupnya siapa gitu ya. Udah. Oh, udah ada. Di Cirian gitu.
ada langsung gitu. Stand up komedi Indo. Di Bandung punya komunitas, nah harus komunitas. Oke, gitu. Tapi stand up komedinya kalau apa itu teh nggak bodol cerdas bodas mah pakai bahasa Sunda. Tapi Neng bisa juga stand up komedi pakai bahasa Indonesia. Nggak nguasain bahasa Indonesia gitu, balelol kan. Oh gitu. Tapi jarang loh yang pakai bahasa daerah itu jarang sekali ya. Karena maka dari itu nggak mau mulai teh kan, nggak mau mulai bahasa Sunda teh. Sedikit nggak sih contoh dong ke pemirsa, kan kalau tadi nanti ada videonya, tapi ini roasting teteh atau ayeuna sok kumaha sakedik wae teu naon sok cobian. Ayo. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nama abi Seli Indriani. Jadi Seli Indriani teh itu teh Seli teh dina seniman lieur cenah gitu kan. Kan itu sesuatu ti urang heula sampai kabatur kan urang heula gitu. Jadi merosting diri sendiri dulu gitu ya. Jadi punya jadi mengenalkan karakter orang iya gitu. Orang teh si iya gitu. Jadi setiap kata teh nu lucu gitu tah, jeung batur gitu kan. Nu lucu jeung batur, yang lucu untuk orang lain, kemudian kita aplikasikan gitu ke dalam apa yang ingin kita sampaikan. Terus kan Seli teh seniman lieur, terus banyak kesenian poinnya. Banyak kesenian yang diresep Cah Haji kan. Contohnya doger monyet gitu kan. Jadi kan Cah Haji jadi monyetna gitu kan. Gitu. Jadi gitu. Ya tenanaon teu maksud kan ngerosting mau ngegoreng misalnya. Teu kitu. Emang eta mah lagi bodor gitu, lagi ada ciri khas orangnya beda-beda kan, ciri khas orang berbeda-beda dalam ngerosting orang gitu ya. Kayak misalkan ciri khasnya Kiki Saputri kayak gini gitu ya, ciri khasnya Uus begini Sule gitu, kan, ciri khasnya Kang Sule dan sebagainya beda-beda gitu. Jadi Neng pun punya ciri khas sendiri, dan ciri khas yang paling utamanya kita menggunakan bahasa bahasa Sunda gitu ya. Soalnya kaku oge kan. Oh iya, terbiasa kan bahasa Sunda. Karena kalau bahasa Sunda karena kita sehari-hari juga pakai bahasa Sunda. Kenapa tertarik dengan dunia bodor gitu? Awalnya mah ente sih. Awalnya enggak? Tuh naon dicampur ya bahasa. Enggak apa-apa, karena kan melestarikan budaya Sunda oge-nya. Nah, jadi awalnya mah suka seni. Awalnya suka seni, tapi alhamdulillah gitu untuk prestasinya untuk koordinasi seni hungkul gitu di SDG. Awalnya sok jaipongan. Awal-awal kan jaipongan, terus kenging kan lebih semangat. Terus karena lomba kuro. Jadi menurut saya kalau kita bisa kuro cenakannya pasti nyanyinya teh bagus cenah gitu. Ya, ada itu ya, ada istilah begitunya di orang Sunda mah. Tapi memang terbukti begitu gitu. Kuro kenging deui kan, kuro kenging. Jauh semangat. Terus pas waktu kelas 5 SD gitu. Sains nasional IPA. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD sains nasional IPA. Sama perwakilan ini kan Tasik kan provinsi. Nah, tidinya mah kan tidi aya kan. Iya. Jadi duka kasabaraha gitu. Nah, udah SMP. Udah SMP teh rada malaweng sih sebenarnya mah. Tapi di malaweng teh kieu daerah naon eta malaweng. Soalnya kan nuju SD teu orang tua. Oke. Jadi dicanak orang tua pas SMP beda kan didikanna. Mimiti di ku ieu mah kieu jadi ku ieu. Jadi waktu SD mah tinggalnya sama nenek. Tidak sama mama ya. Nah, udah sama mama teh jadi kan terbiasa kan lamaran jeung nenek. Terus SMP rada malaweng tapi aktif di kegiatan sekolah gitu. Tapi malaweng tapi tetap malaweng. Tapi tetap berprestasi. Itu terus pas nyanyi teh itu jadi awal nama sok manggung, diajar manggung nyanyi. Jadi kan ari seorang penyanyi mah cenakan pikirannya teh kumaha kan gitu. Terus kumaha eta teh negatif gitu. Ada orang yang selalu berpendapat bahwa penyanyi itu negatif gitu. Iya kan. Masih ada yang begitu. Padahal tidak begitu. Begitu. Nah, terus pas lulus SMP gitu. Pokoknya mahasiswa paling gandeng, paling berisik gitu. Lulus SMP tuh. Di SMA. SMK lulus SMP di SMK Bantar Kalong. Di SMK Bantar Kalong. Terkenal paling gandeng cenanya. Nah, terus pas SMK Bantar Kalong masuk organisasi kan. Daripada bangor tepuguhnya abus we organisasi kita. Masuk ke organisasi OSIS. Jadi wakil ketua OSIS langsung kan. Kelas 1 teh. Oke. Ari urang kan ari seniman kan
jadi ngabaur jeung sasaha. Iya. Ari siswa kan resep dikekang. Iya, Nah, betul. kita menyesuaikan dan nyaman pas kelas 2 jadi ketua OSISna. Kelas 2 ketua OSIS. Awalnya mah teu muncul si eskul seni teh gitu. Ada beberapa faktor gak taunya pokoknya mah hese we mau muncul teh gitu. Nah, alhamdulillah ayeuna kelas 3 nu hanya kala teh atas kelas 3 prestasi sekolah tuh jadi terbawa jadi oleh jadi aing munculnya itu ya apa namanya ekskul seni ya. Eskul beberapa eskul tuh sama. Beberapa ekskul juga. Olahraga kan Olahraga, seni kan apa awalnya cuma olahraga yang muncul yang teh. muncul. Seni belum begitu muncul. Begitu. Oke. Jadi olahraga keren gitu kan. Jadi kumaha carana gitu kan. Nah, alhamdulillah ini kepala sekolah kan gentos. Gentos beberapa sekolah PLT dua kali anu PLT kan sekolah. Ayeuna dipixkeun kepala sekolahna 3 Garut. Jadi banyak perubahan oge sih. Banyak perubahan. Berpengaruh. Soalnya mendukung penuh karena kreativitas siswana. Juga memberi ruang untuk bereksistensi. Ya bereksis gitu ya, eksis. Nah, dengan Neng juara ngabodor cerdas tingkat provinsi Jawa Barat, juara kahiji lainnya paling unggul berarti di Jawa Barat. Tentu kalau dilihat dari sisi prestasi, itu prestasi kebanggaan buat diri sendiri, buat keluarga, buat sekolah tentunya juga ya, membawa nama baik sekolah. Tapi ada nggak harapan lain yang Neng inginkan gitu? Dari Neng juara ini sebetulnya apa yang ingin Neng kembangkan di sekolah? Di sekolah dulu. Di sekolah dulu. Karena kan Neng juga apa namanya bisa jadi juara ini berawalnya dari mewakili sekolah juga gitu. Nah ini apa yang ingin Neng kembangkan setelah jadi juara nih? Yang pertama ingin sekali gitu orang tuh termotivasi karena kan Abi kan cewek. Tapi kan cewek menutup kemungkinan ya orang kan bisa gitu. Membuktikan diri gitu ya, bahwa perempuan itu bisa berprestasi juga gitu ya. Terus juga sekarang kan udah lebih maju cari generasi gitu kan. Jadi harapan buat sekolah terus tetap lebih meningkatkan gitu ruang untuk siswanya karena siswa berprestasi di sekolah tuh banyak. Tapi untuk membangun karakter siswanya itu yang sulit gitu. Karena kan kebanyakan siswa ente salawasna mampu maksudnya tidak selamanya percaya diri wani gitu. Jadi malu-malu gitu, takut kan. Jadi mungkin sebetulnya potensi di sekolah itu banyak gitu ya, tapi tidak semua berani menampilkan diri gitu karena satu tadi malu, kemudian takut, tidak percaya diri gitu ya. Padahal dari berbagai macam apa namanya prestasi itu sebetulnya bisa digali gitu ya. Apalagi kan siswanya banyak, Bu. Ada berapa banyak tuh siswanya? 2022 siswa. 2022. Luar biasa sekali. Gitu. Itu 7 jurusan di SMK. Apa aja jurusannya? TKJ, RPL, Telin, farmasi. Telin tuh apa, Neng? Telekomunikasi industri, kemudian OTKP. Itu apa OTKP? Otomotif tata kelola perkantoran. Kemudian otomotif TKR TSM. Terus farmasi juga ada. Kebetulan farmasi teh jadi provinsi oge LKS ke-1. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat SMK Bantar Kalong. Luar biasa. Ini prestasinya sebetulnya banyak ya. Jadi harapannya Neng satu sebagai ketua OSIS, juga sebagai yang pernah meraih juara di tingkat provinsi, ingin sekolah itu makin maju. Nih mau dikembangin nggak? Kayak misalkan di sekolah bikin ekskul atau bikin komunitas untuk ngabodor cerdas gitu? Tapi enggak ngabodor cerdas sungkul. Apa aja tuh? Maksudnya ya udah ngembangin seni we kan. Eta teh ngabodor cerdas termasuk dari bagian dari seni. Oke. Sudah ada ekskulnya? Udah. Nama ekskulnya? Biasanya kan suka punya nama ekskulnya apa gitu? Enggak sih, ekskul kesenian. Ekskul kesenian di dalam. Tapi ada niatan untuk membuat channel komunitas di luar sekolah. Tapi orang tuh memacuna oh iya komunitas anu nyepengna SMK Bantar Kalong gitu nah itu ya ngerti dong. Jadi nanti itu bisa menjadi menjaring juga misalkan nih adik-adik kita yang masih sekolahnya SMP, kemudian mereka gabung di komunitas, kemudian nanti mereka bisa sekolah ke SMK Bantar Kalong. Jadi les oge kan les gitu. Kan membuat channel gitu kan gitu. Kan temu munggu oge kedepannya juga kumaha. Iya.
kita tidak menggali potensi Nah, siswa we. betul. Nah itu sudah mulai dibentuk atau baru mau dibentuk nih? Baru Baru mau tapi, dibentuk. heeh. Sudah ada izin sinyal-sinyal Udah. dari sekolah? Udah. Sudah ada. Oke. Tapi baru dibentuknya sekarang. Sudah membentuk organisasinya, pengurusnya seperti itu. Ada. Berarti memang dari ekskul kesenian yang ada di SMK gitu. Oke. Nah, belajarnya gimana sih? Tadi kan punya skill yang memang Neng punya sendiri skill dari sering tampil di muka umum, kemudian penyanyi juga, nembang juga gitu ya. Sehingga ketika harus tampil dengan bidang lain ngabodor di tempat umum tuh aku mah udah biasa gitu ya. Tapi selain skill itu apa yang dilatih lagi gitu untuk bisa mengembangkan stand up comedy versi Sunda lah istilahnya mah gitu. Ada nggak Untuk skill khusus? Ya, skill khusus untuk Neng terutama supaya skillnya makin terasa misalkan nih Ya cari referensi. lihat-lihat video gitu, lihat gitu. video yang stand up comedy gitu. Kemudian Terus ikut komunitas juga. Gitu. Ada komunitasnya di Bantar Kalong. Untuk ngabodor. Nah itu jadi untuk si ngabodor ETT disakalikeun di kesenian gitu tah. Oh, jadi kesenian teh kan ada kesenian tari, rupa, pertunjukan tari, terus karawitan kan banyak gitu. Tadi salah satunya nambahin si ngabodor iya gitu. Jadi kan kata Dinas Pendidikan teh si lomba ini pasti akan ada di tahun-tahun berikutnya. Jadi harus disiapkan. Oke. Jadi tidak hanya tahun ini, tahun depan pun kemungkinan akan ada dan seterusnya ya. Malah nambah kegiatan lombanya nambah. Jadi kan harus dipersiapkan. Berarti kalau Neng ini yang pertama kali atau sebetulnya di Jawa Barat sebelumnya pernah ada? Pertama kali. Oh, pertama kali. Berarti mengawali ya sebagai istilahnya lamun bahasa Sunda teh pertama kali lahir gitu ya, yang membidaninya gitu ya, dan Neng jadi juara 1. Berarti memang dari sekarang ke depannya SMK Bantar Kalong ingin prestasi itu tetap dipegang gitu. Jadi disiapin dari sekarang gitu ya. Nih tanggapan teman-teman gimana tuh waktu tahu Neng Sally jadi juara nih? Antusias ya teman-teman sekolah. Soalnya kan akrab pisan sama. Jadi jadi awal masuk ke SMK Bantar Kalong tujuan abi mah terkenal heula. Emang cita-citanya jadi artis kan? Jadi yang terkenal. Jadi kumacarana orang terkenal. Dan semua orang tuh tahu. Terbukti terkenal di bahagia sekali gitu ya, bisa terkenal di sekolah gitu kan. Oke. Soalnya suka karena kesepian dah. Kesendirian suka. Jadi mata seur banyol teh kan gitu menghibur diri kan gitu. Jadi pokoknya mah tujuan ke SMK karena muridnya banyak, gurunya banyak, kumacarana terkenal di dinya gitu tah. Sudah terkenal di sekolah harus jadi ketua OSIS, harus berprestasi, harus tercapai, berprestasi. Jadi harus mempengaruhi orang lain gitu, harus bisa mempengaruhi orang lain. Ngajak kan ada siswa SMK STM kan katlahna gitu kan siswa nanti masih banyak yang beranggapan negatif gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Gitu banyak sisi-sisi positif dan kita juga membuktikan diri bahwa kita berprestasi ya. Satu, perempuan sekolah di SMK berprestasi, kemudian berprestasinya juga sampai tingkat provinsi. Itu kan luar biasa ya. Nih gimana ketika tahu jadi juara nih, ada pesan nggak dari para juri gitu waktu itu? Apa tuh pesannya? Pokoknya Sally punya potensi. Itu juri nanti jadi Pak Taufik, terus peserta Suci kan Indosiar gitu. Oh ada juri dari sana juga. Terus jadi pokoknya 3 juri di situ berpesan, panitia juga sama. Dari kru disdiknya juga kan asik gitu kan, panitianya asik. Pokoknya berpesan Sally pokoknya ditunggu di TV Cina gitu. Soalnya yakin punya potensi. Terus kalau misalkan ate mau kuliah misalkan kan
mau kemananya, mau ke Bandung. Saur abi teh kan mau ke ISBI gitu ISBI. kan, Karawitan. Ya ditunggu di sini, komunitas terbuka buat Sally pokoknya gitu. Jadi ya udah minta kontaknya Cina buat masuk nanti komunitas gitu. Oke. Jadi selain jadi istilah ngajablay terang teh. Jadi nate teu kur hiji sapaku satu prestasi orang tuh. Jadi ngajablay we ka ditu ka dieu prestasi teh gitu. Cina gitu. Jadi pesannya gitu, yakin. Emang cita-citana emang jadi artis gitu. Jadi emang peluang cita-cita emang udah jadi artis dong. dan sekarang ada jalan yang baik gitu ya, yang memang jalan ini membawa ke arah Sally lebih positif gitu ya. Nanti dalam berkesenian gitu kan. Sally punya potensi bernyanyi, punya potensi kawi, tari juga ya. Aku jadi inget sama ini Rina Nose ini ya. Dia kan pintar juga tuh. multi talent gitu ya, segala bisa seniman yang segala bisa, nari bisa, nyanyi bisa, pokoknya dia segala bisa gitu. Mudah-mudahan nanti ada penerusnya nih Sally. Tapi yang dilihat mah tetap sih berjuang itu orang tua nu dilihat mah. Jadi kan anak tunggal. Anak tunggal. Jadi kumaha carana kayak punya investasi masa depan. Kan uang hungkul kan investasi prestasi kan termasuk juga investasi dan privilege yang dikasih orang ya. Kayak tadi dari para juri yang ada di sana, dari Dinas Pendidikan yang bilang kamu kalau mau masuk ISBI silakan, nanti ada itu tandanya kita sudah punya tiket ya, punya tiket golden ticket gitu. Ketika orang lain masih sulit pengen masuk ke sana, tapi kita udah disediakan golden ticket gitu ya. Sekarang tinggal lulusnya ya. Oke. Ini luar biasa sekali. Tapi orang tua gimana tuh? Kita belum ngobrol. Tadi tanggapan orang tua dengan jalan yang Sally ambil untuk di dunia berkesenian. Ya antusias kan. Antusias. Awalnya emang mama ente ngizinan manggung sih. Mama tidak pernah ngizinin manggung. Kenapa? Karena kalau di kampungnya di teteh ibu. Nggak apa-apa. Jadi kalau di kampung mau ya takut disawer orang gitu kan. Masih kecil sekolah kumaha cek batur gitu. Gitu. Tapi kan orang mah emang niatna da kan dari keluarga emang cukup keluarga cukup. Jadi kumaha carana ente ngabebanan orang tua. Orang tua kan banyak beban, apalagi kita sekolah kan nya sahenteuna gitu kan. Sekarang mah udah bebas gitu. Jadi anggapan orang tua teh jadi karena prestasi gitu. Jadi membuktikan diri dulu kepada orang tua bahwa apa yang Sally jalani itu adalah sesuatu yang baik. Gitu ya, gitu kan. Gitu. Alhamdulillah. Meskipun kalau di daerah, mohon maaf ya, kita kalau di daerah itu masih banyak orang yang selalu beranggapannya negatif gitu ya. Saya paham ke arah sana. Jadi orang tua teh ya alhamdulillah gitu kan, nya anak mana gitu lah. Kan ayeuna jajan kan, amunna naon kan mama gitu ayeuna mah. Jadi henteu ngandalkeun orang tua. Jadi kita udah teu pernah minta lamun teu dipasihan gitu tanya mah. Jadi Sally ini berusaha mandiri dari Sally manggung. Ada yang minta Sally nyanyi, ada yang minta Sally nari gitu ya. Ada yang minta Sally untuk ngaji juga gitu. Terus ada yang minta Sally untuk bobodoran juga gitu. Ini punya rencana bikin grup nggak atau mau solo karir aja? Bikin grup gitu, kayak grup bodor kayak gitu sama ibu bapak gurunya atau sama teman-temannya? Teman-teman sekolah seni mah banyak gitu. Banyak. Emang frekuensi. Yang satu frekuensi tapi, ada. Tapi mau solo heula gitu. Mau solo heula solo dulu. Mau sendiri aja dulu gitu. Oke. Nih kan biar terus terlatih skill untuk ngabodor cerdasnya, terutama ya stand up comedy Sundanya lah ya. Biar terlatih dengan skillnya makin terlatih. Biasanya punya jadwal latihan khusus nggak? Enggak. Emang baruan kan, baru aja kan. Baru. Nah, jadi nggak punya coach atau nggak punya pelatih khusus gitu? Awal lomba juga lihat kan di IG Disdik ada lomba ini, yuk semua anak kesenian ikut cina coba. Jadi semua itu coba teh hanya 3 siswa di kesenian teh. Dicoba nate enggak nyiapin materi, jadi ngerosting. Abi kan ngerosting waktu itu ngerosting sekolah sendiri, ngerosting guru honorer kan. Kan dengar referensi belum datang gaji honorer. Jadi di roasting
gitu. Ngebela guru honorer. Terus kan ngerosting bawa-bawa bendahara kan abis teu cair kayak gitu. gitu, Tapi kan Kak si Ibu Bu Ajminya lo mau nonton ya. Jadi ngajapri gitu. Kakak atau Jabrik naik sali gitu ya. Oh ibu bisa salah cenah henteu kan ngabodor kan Oh, gitu. iya, Jadi betul. eta sih berterima kasih pisan Bu dupikeun ka provinsi. Gitu. Teu niat teh miti nama Bu. Oh Teu tidak niat. Oke lah. Hari itu harus dipotret nyarios saayana gitu. Pas audisi langsung lolos gitu. Udah weh jadi baru-baruan nah sesudah ada ini karena prestasinya sampai provinsi jadi kata pihak sekolah teh nanti kedepannya harus selain dari kesenian karawitan tari ini harus ada nih soalnya pesan dari Disney kan ini acara ini bakal ada di tahun-tahun nanti. Iya, nanti gitu. Berarti nanti harus next Sally ini nanti berarti harus melatih ya, melatih adik-adik kelasnya supaya bisa tetap juara di tingkat provinsi gitu ya. Siapa tahu nanti tidak hanya melatih dari SMK Bantar Kalong aja ya, tapi bisa melatih juga dari sekolah lain kan lumayan juga tuh jadi coaching untuk sekolah lain gitu. Waktu SMP ngelatih tari gitu di SD. Di SD. Waktu SMP udah ngelatih tari di SD. Oke, berarti memang dari berkesenian ini Neng Sally juga udah bisa menghasilkan ya. Ini adalah salah satu pembuktian gitu bahwa dengan kita punya skill, punya kemampuan, kita bisa berprestasi, juga kita bisa melatih diri kita untuk mandiri. Oke. Ada ini enggak? Ada pesan yang ingin disampaikan misalkan untuk teman-temannya, untuk adik-adik kelasnya gitu dalam memperdalam skill apa sih yang kita punya gitu. Jadi gini pesannya ya karena yang banyak masuk ke SMK itu bingung dengan jurusan. Nah adik-adik yang mau ke SMK Bantar Kalong jangan bingung gitu kan. Kalian pilih jurusan sesuai dengan skill dan kemampuan. Jadi kalau kita memilih jurusan dengan skill dan kemampuan yang kita mampu, jadi enjoy membawanya teh gitu. Menjalaninya bahagia gitu. Apalagi kan saya ikut kesenian tari. Ini berarti ada peluang. Emang dari SD kan suka nari. Dan ya gitu. Jadi nanti menyenangkan gitu. Jadi pesan teh gitu. Jadi jangan bingung kan kebanyakan gitu. Jadi kan di situ tuh ada beberapa SMK, beberapa SMA. Nah, problem dari adik-adik di situ jadi bingung untuk memilih jurusan. Ya dari pesan saya mah kalian pilih jurusan sesuai dengan kemampuan dan apa yang diminati. Jangan jadi ikut orang gitu ya. Jadi enjoy. Nah, buktinya saya kan di jurusan OTKP administrasi. Kepanjangannya apa OTKP? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Tapi kan karena skill saya mampu juga di kesenian jadi kan itu kan dia Bu gitu. Jadi ya administrasi saya bisa aktif. Di organisasi saya bisa aktif, di kesenian saya bisa malah bisa jadi juara gitu. Jadi ketua OSIS juga gitu ya. Jadi pesannya kalian tuh turuti kata hati kalian untuk masa depan yang cerah gitu. Luar biasa nih tipsnya, quotesnya gitu. Nih kalau sekarang sudah jadi juara tingkat provinsi Jawa Barat, ada mimpi nggak buat misalkan ikut kayak stand up comedy gitu untuk lebih menginikan Neng Sally gitu untuk lebih menambah prestasi lagi gitu. Ada banyak mimpi pokoknya banyak mimpi saya yang emang belum tercapai gitu. Apalagi kata pihak sekolah walaupun sudah jadi alumni, jadi untuk Sally itu tetap bakal mendukung gitu. Jadi mensupport biaya apapun bakal dibantu katanya gitu. Jadi ada support dari pihak sekolah juga. Neng, ini kan kemarin itu juara tingkat provinsi Jawa Barat karena penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada nggak sih sebetulnya lomba sejenis ini tapi yang diselenggarakannya mungkin tidak oleh Dinas Pendidikan, misalkan dari komunitas, dari para pecinta seni, dari seniman, dari pihak-pihak swasta, ada nggak sih sebetulnya lomba-lomba seperti ini? Selain kan kalau di nasional kita ada stand up comedy, tapi stand up comedy kan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda ini ada nggak sih sebetulnya? Sepertinya ada ya, tapi belum. Belum banyak begitu. Ada tapi belum banyak gitu ya. Tapi yang saya tahu tuh cuma
kan saya baru kan saya gak suka bobodoran seperti kan ini sejalannya ini mah Oke. gitu. Jadi saya baru lomba bobodoran cerdas ini tuh yang diadakan di SDIK. Jadi Di untuk di luar itu saya belum pernah. tahu, belum pernah. Belum Tapi pernah. kedepannya kalau ada itu saya pasti mau ikut. pasti mau ikut. Gitu. Atau mungkin mau menyelenggarakan ya untuk tingkat SMP. Seru Oh, iya, sepertinya iya, ya. seru. Untuk tingkat SMP Termotivasi. gitu, untuk tingkat SD gitu ya. Jadi kita nanti punya bibit-bibit potensi yang dapat melanjutkan regenerasinya ada gitu ya. Jadi judulnya kayak bodas Bantar Kalong bodas gitu. itu kan bodas disdik. Bodas Disdik, oke, jadi Bodas SMK Tasik Bantar Selatan Kalong. berarti. Tasik Selatan. Oke, Tasik Selatan yang mau jadi daerah baru gitu ya. Oke. Nah, belum pernah ada, tapi mungkin kalau ada pasti pengen ya, pengen. Dan harapannya juga mungkin nanti tidak hanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ya, tapi mungkin juga bisa di luar dari Dinas Pendidikan, misalkan Dinas Pariwisata gitu ya, atau dinas-dinas Banyak lain. pengalaman jadinya. Oke. Dan potensi untuk anak-anak yang ikutnya juga banyak ya, Neng. Banyak sekali ya. Banyak sih, tapi itu teh nih Daripada dirinya. daripada ngabodor tepara rugu, Iya. lebih baik difasilitasi kan gitu supaya mereka pun bisa tampil. Eksis Ya daripada, tapi banyak ya eksis yang di TikTok gitu ya, daripada cuma di gitu-gitu doang. Berarti lebih baik bagaimana kita ada semacam wadah untuk mewadahi mereka gitu. Mungkin nanti bisa digagas nih dari SMK Bantar Kalong. Dan alhamdulillah juga ya berbarengan dengan perlombaan ini setelah saya menduduki juara 1 provinsi, SMK Bantar Kalong tuh juga juara 3 perunggu berarti ya, pencak silat Perempuan. Oh, perempuan juga. Hebat. Perempuan. Tepuk tangan. Terus waktu LKS juga kan kan LKS tiap jurusan itu dari TSM perempuan juga. Berarti banyak sebetulnya ya potensi perempuan yang berprestasi di SMK Bantar Kalong. Nih terakhir nih, apa yang ingin disampaikan sama Neng Sally, pesan buat teman-temannya, buat teman-teman yang ada dimanapun juga Berterima tidak kasih di dulu kan. sekolah. Oke, boleh silakan. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan limpah rezeki gitu. Terus orang tua yang udah mendukung, keluarga support, sekolah yang udah memberikan ruang saya untuk bereksistensi gitu. Terus juga buat teman-teman yang udah mendukung juga, alhamdulillah dari guru-guru pembina kesenian. Saya mengucapkan terima kasih gitu, karena tanpa kalian saya tuh bukan apa-apa gitu. Karena tanpa tim juga saya gak akan bisa berdiri sendiri gitu. Nah, untuk pesannya teman-teman sekalian kan PPDB ya di sekolah, jadi ngajak adik-adik aja buat ayo gabung di SMK Negeri Bantar Kalong, karena insya Allah kalian sekolah di SMK Negeri Bantar Kalong itu akan mempunyai ruang kalian untuk bereksis apabila kalian tuh punya skill dan kemampuan masing-masing gitu. Dan juga enggak hanya untuk bekerja di SMK Bantar Kalong, juga bisa untuk lanjut kuliah gitu. Jadi seluruh guru itu sangat perhatian banget Bu di situ. Jadi kamu nanti lulus mau kemana? Kalau bekerja dijalurkan, kalau mau kuliah nanti jalurkan lagi. Beasiswa itu alhamdulillah gitu. Jadi untuk kesenian, untuk ekstrakurikuler juga semua aktif. Ya gitu. Semua Ajak gabung aja. Iya. Jadi di SMK Bantar Kalong ini ada banyak ekskul yang bisa diikuti oleh anak-anaknya. Jurusannya juga tadi banyak ya, ada 7. Kemudian prestasinya juga sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi pionir-pionir ya. Salah satunya adalah Sally jadi pionir lomba ngabodol cerdas yang memang belum pernah diadakan dimanapun juga, dan baru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan dulu untuk Sally. Terima kasih sudah mau ngobrol di ruang publik. Nanti kita curhat-curhat lagi yang lain ya. Curhat-curhat yang lain di belakang layar. Nggak, nanti Neng Sally kalau udah jadi artis juga boleh datang lagi ke sini. Boleh datang lagi. Gratis ngobrol lagi. Ngobrol lagi di ruang publik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di ruang publik nanti dengan tamu yang Dedi Palire Abdi Supados juara kahiji. Pak Pebi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Pebi. Tadi saya Iya. sudah ngobrol nih sama salah satu muridnya Sally yang kemarin dapat juara tingkat provinsi Jawa Barat di lomba ngabodol cerdas ya. Berarti lebih ke bahasa Sunda. Pak Pebi ngajar bahasa Sunda juga? Enggak. Saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Untuk kelas berapa Pak?
Untuk kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12 nih. Kebetulan kelas 11-nya nggak ngajar. Ini boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit kalau tadi sama siswanya sama peserta didiknya sudah gitu ya. Ini apa namanya? Memang di Bantar Kalong itu ada ekskul khusus gitu untuk anak-anak bisa mengembangkan diri, potensi diri mereka gitu seperti yang tadi Sally sampaikan atau gimana tuh? Untuk di SMK Negeri Bantar Kalong sendiri, ya kita mengikuti yang pertama itu mungkin zaman teh ya, karena sudah pasti untuk ekskul pramuka ada paskibra PKS. Dan yang lainnya itu ada, terus ekskul olahraga, voli, futsal, dan juga ekskul seni, dan untuk keagamaannya ada Irema juga ada. Irema juga ada, oke, di keagamaannya. Sebetulnya banyak gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai sarana anak-anak untuk mengembangkan diri. Nah, tanggapannya seperti apa ketika ada salah satu siswanya tadi Sally yang menjadi juara di kompetisi Ngabodol Cerdas ini? Perasaan sekolah gimana nih gitu? Saya nanya ke gurunya seperti apa perasaannya nih? Kalau untuk perasaan pribadi, ini sangat senang sekali gitu. Terutama Sally ini membawa nama sekolah gitu ya ke tingkat yang lebih istilahnya itu tinggi gitu. Apalagi ini sekelas Jawa Barat seperti itu. Dan untuk misalnya ada anak yang berprestasi, kita juga support gitu teh. Pertama membantu bagaimana cara mereka latihan gitu, dan juga sampai pelaksanaan, sampai sudah pelaksanaan pun tetap kami perhatikan. Seperti ada keinginan nggak karena ini sudah jadi juara gitu kan? Setidaknya suatu saat nanti atau tahun depan ada kompetisi yang sama lagi, kita sudah siap. Ada nggak keinginan dari sekolah untuk menjadikan ini satu ekskul baru di sekolah gitu? Oh gitu. Insya Allah kalau sudah ada yang terbaik gitu teh ya di sekolah, mungkin sekolah tidak menutup kemungkinan untuk membuka ekskul baru seperti yang Sally ikuti kemarin gitu. Tergantung dari segi pembinaannya gitu teh. Apakah pembinanya itu siap atau tidak untuk mengembangkan ekskul atau membuka ekskul yang baru, minimal dari segi stand up gitu ya. Ya karena untuk sekarang kan habis masa pandemi teh ya. Jadi orang-orang itu pertama itu butuh hiburan. Seperti itu. Butuh hiburan. Tapi anak-anak sudah 100% sekolah secara offline atau masih sebagian harus online? Sekarang sebagian offline, sebagian online gitu. Sebagian offline, sebagian untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu gitu ya, karena ini jumlahnya banyak. Jumlah siswanya banyak ya, ada ribuan tadi ya. Ada 2022 untuk sekarang. Luar biasa sekali. Nah, harapannya apa dari prestasi yang sudah diraih oleh anak-anaknya nih, oleh peserta didiknya? Harapan dari sekolah apa? Harapannya yang pertama tetap menjaga eksistensi. Yang kedua memperkuat rasa percaya diri untuk tampil gitu teh. Mungkin dari segi kesenian, terus ada olahraga gitu ya. Terus ada juga ekskul jurusan gitu ya. Jurusan masing-masing juga ada ekskulnya. Ya harapannya tetap berlatih gitu, karena proses latihan itu sebuah proses gitu ya. Sebuah proses bagaimana hasilnya nanti gitu. Jadi berlatih itu adalah untuk terus kita mengasah skill yang kita punya, dan untuk bisa pembuktiannya itu adalah berkompetisi di suatu ajang gitu ya. Seperti itu. Kalau menang kalah itu bonus. Menang kalah itu bonus. Yang utama itu menikmati proses. Menikmati prosesnya, dan kalau skill itu kemana-mana nggak berat. Kalau bahasa Sunda berat nyanyanak gitu ya. Tapi dengan kita punya skill, kita bisa berkembang lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau di SMK Bantar Kalong itu ada berapa jurusan, Kang? Tadi kayaknya banyak sekali nih, saya nggak ngeh juga jurusannya.
Ada iya. jurusan apa aja tuh di sana? Ya ini juga kebetulan lagi masa PPDB gitu ya. Barangkali ada yang ingin ke SMK Bantar Kalong, itu ada 7 jurusan gitu ya. Yang pertama ada TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Yang kedua ada RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Yang ketiga ada TKRO, Teknik Kendaraan Ring Otomotif. Yang selanjutnya ada TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Terus ada Farmasi dan ada OTKP, Tata Kelola Perkantoran. Baru Oh ada 6. 7. Satu lagi Telin. Telin. Telin itu teknologi industri di bidang apa itu? Nyolder gitu ya. Oh, jadi di sana di kelistrikan lah ya gitu. Kelistrikan. Jadi di sana itu kalau saya dengar dari Akang tadi berarti si jurusannya itu udah betul-betul detail banget ya, Iya. udah fokus ke detail-detail Iya. skill gitu ya. Iya, Oke. seperti itu. Selain jurusan, kekhasan yang dimiliki oleh SMK Negeri Bantar Kalong apa? Kekhasan, potensi besar yang dimiliki. Kalau kekhasan di SMK Negeri Bantar Kalong, yang pertama mungkin dari jurusannya masing-masing gitu ya. Misalnya farmasi membuat sebuah produk obat-obatan, terus TBSM misalnya ada, ini sudah berjalan itu bengkel gratis khusus untuk guru sama siswa, ada juga. Terus dari yang lainnya mungkin dari mempunyai produk masing-masing seperti itu. Dan kalau untuk ini yang di olahraga itu ada Anggar gitu ya, itu mungkin dari Tasikmalaya, hanya di SMK Bantar Kalong mungkin seperti itu. Dan seni budaya itu diangkat. Oke, jadi ekskulnya juga banyak sebetulnya ya. Iya banyak. Dan Bodor Cerdas ini masuknya ke salah satu kategori ekskul seni. Gitu, ekskul seni. Iya. Yang memang dikembangkan. Prestasinya apa aja nih yang udah ke nasional? Tahun berapa ya? Ada yang pertama itu TKRO, itu juara 2 di provinsi. Nah yang baru-baru kemarin itu farmasi. Farmasi juara 1 di provinsi, mungkin di nasional itu belum rezekinya seperti itu. Dan ditambah lagi sekarang Seli gitu. Oke. Juara pertama. Jadi provinsi. terus juaranya pun terus bertambah ya, ada tingkat nasional, ada di kabupaten kota begitu ya. Dan juga dari yang lain futsal, volley juga berprestasi. Alhamdulillah. Dari segi lulusan nih Kang, kadang orang juga kalau mau masuk ke sekolah gitu suka nanya lulusannya pada kerja enggak gitu ya. Pertanyaannya pasti itu selalu ada lah ya. Tapi ini mungkin sedikit gambaran aja. Gimana nih lulusan dari SMK Bantar Kalong, rata-rata dia melanjutkan lagi sekolah ke perguruan tinggi atau memang banyak juga yang berwirausaha dan sebagainya dan masuk kerja atau apa sebagainya? Kalau catatan dari Hubin itu ya, hubungan humas dan industri gitu. Kebetulan di SMK Negeri Bantar Kalong ada BKK, Bursa Kerja BKK. Bursa kerja begitu? Iya, ada bursa kerja. Jadi siswa yang sudah lulus itu dibantu oleh tim BKK untuk misalnya kerja di mana yang mereka inginkan, seperti itu. Dan selanjutnya yang kuliah juga banyak, itu ya, ada di Unsil, di UIN juga ada gitu ya. Jadi SMK Bantar Kalong siap membantu siswanya apakah mau bekerja atau mau kuliah. Seperti itu. Juga yang berwirausaha juga ada. Yang berwirausaha juga ada. Iya. Baik, terakhir nih pesannya apa nih buat anak-anak di sekolah, kemudian juga mungkin buat masyarakat sekitar di Bantar Kalong. Ya. Kalau pesan, ini saya mewakili sekolah itu ya. Kebetulan sekarang untuk lagi gencar-gencarnya mungkin penerimaan peserta didik baru. Jadi khusus untuk wilayah daerah Tasikmalaya Selatan, mari bergabung mungkin ya ke SMK Negeri Bantar Kalong. Karena SMK Negeri Bantar Kalong itu mungkin yang sekolah pertama negeri di Tasikmalaya. Dan juga kami memiliki jurusan-jurusan yang unggul
serta lulusan yang unggul pula seperti itu. Dan di segi mungkin memiliki minat atau bakat misalnya dalam olahraga, seni ataupun keagamaan, SMK Bantar Kalong siap untuk memfasilitasi agar siswanya itu berprestasi. Oke, Seperti jadi itu. sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh siswa Ya. atau peserta didiknya, dan sekolah pun akan mendukung bagi peserta didik nanti yang mau melanjutkan kuliah, melanjutkan bekerja juga ada fasilitas ya Iya. yang disediakan, kemudian juga yang berwirausaha juga. Iya, seperti Baik, itu. ini terima kasih sudah jauh-jauh dari Bantar Kalong ke sini. Iya, itu sama-sama nih. Udah datang ke ruang publik. Semoga nanti kita yang bisa berkunjung ke sana ya, Kang ya. Iya, ditunggu Ruang kedatangannya. publik Road to School. Wah, mantap. Oke. Ditunggu ya, Teh. Baik. Kang Febi, terima kasih sekali, sukses sekali buat sekolahnya, Iya, sukses sama-sama, buat SMK Bantar Kalong, dan terutama juga untuk Kang Febi-nya. Terima Iya, kasih sudah sama-sama. hadir di ruang publik. Terima kasih juga. Sama-sama.